Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanda Firman Sajaya Putra dari kelas 1 di 4 ITD dengan NRP 31256001114. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang query join. Di sini tabel IRD saya yaitu tabel kasir akan menampilkan anggota, masuk, barang, pembeli, lalu kasir, dan memasok, mengambil, menjual, lalu membayar. Seperti itu, Ibu. Lalu di sini yang pertama saya akan langsung saja yaitu menuliskan query-nya. Inner join akan menampilkan barang yang pernah dipasok oleh pemasok. Di sini ada select, ID kasir, nama depan, lalu nama belakang, S nama kasir, B jenis barang, harga, tanggal, lalu ke kasir, from kasir. Inner join menjual on kasir, G ID kasir. Inner join barang, B on G ID kasir barang, B ID barang. Order G tanggal, seperti itu, Ibu. Mohon maaf, ini saya sepertinya keliru, yaitu select ID pemasok seharusnya ya. Kan saya mau menampilkan barang yang pernah dipasok oleh pemasok, ID pemasok, lalu nama depan, betul, nama belakang, S namanya pemasoknya siapa, nama pemasok. Lalu di sini ada ID barang, ini saya ganti P. Lalu B ID barang, B jenis barang, B harga, seharusnya ini B stok ya, stok. Lalu B tanggal, M ini harusnya M tanggal, form pemasok B. Lalu inner join memasok on pemasok, ID pemasok, lalu di sini BID barang, M ID barang, M tanggal. Ada error, Ibu, sebentar. Di sini benar, order M tanggal, M join barang, B on M ID barang, B ID barang, inner join memasok M on B ID pemasok, M ID pemasok. Lalu form B, M tanggal, B stok, B harga,
J. Jenis barang. P. Nama depan. P. Ini seharusnya P. Dan K. Ini P. S. Nama pemasok. P. Betul. Baik, sudah muncul Ibu. Yaitu ini saya jelaskan. Query ini untuk menampilkan daftar barang yang pernah dipasok serta nama pemasoknya. Kini menggunakan inner join. Inner join ini antara tabel pemasok, memasok, dan barang. Inner join ini hanya menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Jadi pemasok hanya belum pernah memasok barang, tidak akan muncul. Hasilnya kita bisa tahu siapa saja yang pemasoknya. Seperti ini hasil pemasoknya. Lalu barang yang dipasok, barang apa yang dipasok, lalu berapa harganya, dan tanggalnya kapan. Seperti itu Ibu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang inner join juga, yaitu transaksi penjualan, kasir, dan barang. Di sini saya menuliskan ID kasir, kita bedakan ID kasir, lalu K nama depan, K nama belakang, nama pemasok, ini saya ganti nama kasir, K ID barang, K jenis barang, lalu B harga barang, G tanggal, S tanggal jual. Form kasir K, lalu inner join menjual, G on ID kasir, lalu G-nya ID kasir, lalu ID barang, betul. Ini saya ganti jadi G on B, lalu G tanggal. Mohon maaf ada error. Barang B di ID barang, B ID barang, lalu G ID kasir, A ID kasir, dan G menjual. Ini form K, kasir K, ID tanggal jual, form G tanggal, lalu harga jenis barang, betul. Lalu ID barang, ID. Oh, ID barang bukannya K harusnya ya. Harusnya kalau ID barang itu B. B ID barang, jenis barangnya jadi B juga. B ID barang, nama depan. Oke, coba kita udah keluar Ibu.
Itu saya jelaskan. Query ini untuk menampilkan transaksi penjualan kasir, mana yang menjual barang, apa dan kapan. Kita join tabel kasir dengan menjual tabel relasi. Seperti itu. Lalu join lagi ke tabel barang. Ini guna untuk laporan aktivitas penjualan harian. Kita bisa tahu kasir mana yang paling aktif melayani transaksi. Seperti ini, Bu. Nina, nama barangnya itu penggaris, harganya sekian, dan tanggalnya sekian. Dikasihnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada inner join, pembeli dan barang yang diambil. Di sini saya akan mengetikkan PB ID pembeli PB nama depan, PB nama belakang, S nama pembeli. Lalu ada di sini PB nomor telepon, nomor telepon. Lalu di sini ada PB, ada B aja sih, B ID barang, lalu ada B jenis barang, ID barang ada, jenis barang ada, lalu B harga, lalu ini form ke pembeli PB, inner join mengambil MG, inner join mengambil MG, on PB ID pembeli, MG, jadi hasilnya MG ID pembeli. Lalu B ID barang, betul, hasilnya ini. Inner join kita pakai barang B on MG ID barang, betul. Jadi nanti hasilnya PB ID pembeli kita jalankan. Betul, Ibu, kita keluar hasilnya seperti ini. Itu query ini untuk menampilkan data pembeli beserta barang yang mereka ambil atau yang mereka beli. Kita join tabel pembeli, lalu mengambil, lalu ke barang. Hasilnya yang kita bisa lihat riwayat pembeli, setiap riwayat pembelinya ini, setiap pelanggan, siapa pembelinya, nomor teleponnya,
dan barang apa saja yang pernah diambil seperti ini. Barangnya ada 5, di barang 5, jenis barangnya tas sekolah dengan harga 25.000. Lalu yang keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang inner join, Ibu. Inner join ini saya memakai untuk menampilkan data pembayaran, yaitu pembeli dan kasir. Di sini saya akan mengetikkan select seperti biasa, lalu MP ID pembayaran, PP nama depan, PP nama belakang, S nama pembeli. Lalu saya samakan seperti ini lagi. PP nama depan ini saya ganti key. Key nama depan, lalu key nama belakang, S nama kasir. Lalu MP total, MB bayar, MB total, betul. Lalu bayar, MB kembali from membayar MB. Lalu inner join pembeli PP on MB ID pembeli PP ID pembeli, lalu inner join lagi kasir K on kita samakan on MB ID kasir jadinya K ID kasir, lalu ada MB ID pembayaran. Mohon maaf, ada error order MB ID pembayaran. Kita lihat errornya di mana.
line nomor 8. Nomor 8 berarti form membayar MB, form membayar, form membayar MB, pembeli PP benar. Sudah muncul Ibu. Hari ini untuk menampilkan laporan pembayaran yang lengkap kita join tabel membayar dengan pembeli dan kasir. Jadi tabel pembayar, pembeli dan kasir. Lalu hasilnya kita bisa melihat seperti ini Ibu. Siapa pembelinya? Pembelinya ini pembelinya. Lalu siapa membelinya? Kasir yang mana yang melayani? Berapa total belanja? Berapa yang dibayar dan berapa kembaliannya. Ini sangat berguna untuk laporan keuangan kasir atau toko, keuangan toko ya. Total belanjanya berapa? Bayarnya berapa? Kembalinya untuk berapa? Seperti itu, Ibu. Lalu ini sangat berguna sih untuk laporan keuangan toko, benar. Sangat benar itu. Lalu left join. Yang kelima ada left join. Left join ini saya akan menampilkan semua pemasok, termasuk yang belum pernah memasok. Jadi di sini saya akan mengetikkan select PID pemasok, PID pemasok, lalu nama depan, ini cukup 1, nama depan, nama belakang, untuk nama pemasok. Kota, provinsi, terus B yaitu jenis barang, lalu M tanggal. Yaitu M tanggal. Form untuk pemasok. Lalu ini pakainya left join, bukan ini harusnya left, ini juga left, yaitu ini
left join betul. Ini memasok M PID pemasok MID pemasok B ID barang MID barang. Baik, seperti ini outputnya Ibu. Query ini menggunakan left join. Karena apa? Perbedaan dengan inner join yaitu adalah semua pemasok ditampilkan, termasuk pemasok yang belum pernah memasok barang apapun. Untuk pemasok belum memasok, kolom jenis barang dan tanggal akan tampil 0. Ada tapi yang belum memasok. Ini berguna untuk mengecek pemasok yang tidak aktif, seperti itu, Ibu. Lalu yang keenam ada left join juga. Itu kenapa saya pakai left join lagi? Di sini saya akan menampilkan semua pembeli, termasuk yang belum bayar. ID pembeli berarti pembeli, lalu PB nama depan, nama belakang, S nama pembeli. Nomor telepon MP PP harusnya ini MP ID pembayaran MP total MB bayar. MB total, MB bayar. Lalu di sini ada lalu when MB ID pembayaran is 0 karena then belum ada
transaksi pembayaran. Seperti ini. Lalu else jika tidak sudah membayar. Lalu NS status pembayaran. Status pembayaran, betul. Form pembeli PB. Membayar MP. Membayar MP on PP ID pembeli MP ID pembeli. Lalu ada PP ID pembeli. Ada yang error. Ini harusnya pakai PP. Sip. Jadi di sini sudah menampilkan yaitu sudah membayar, sudah membayar. Di sini saya akan jelaskan query ini menampilkan semua pembeli termasuk yang belum memiliki riwayat pembayaran. Kita tambahkan logika case when baik, untuk memberikan label status yaitu jika sudah membayar seperti ini atau belum ada transaksi pembayaran. Ini berguna untuk mendeteksi pembeli yang mungkin masih punya hutang atau belum menyelesaikan transaksi seperti itu, Ibu. Lalu di sini ada yang terakhir yaitu join kelima. Ini untuk gunanya menampilkan untuk laporan transaksi paling lengkap. Jadi semua paling lengkap nanti di sini. Di sini saya akan menuliskan select MP ID pembayaran PP nama depan kita sebutin kan ini untuk lengkap jadi terasi 2. PP nama depan, PB nama belakang, nama pembeli. Lalu di sini untuk kasir, nama kasir lalu nama belakang. Lalu di sini saya kasih ini. jenis barang, lalu jenis barang, harga,
harga, MB total, MB bayar, betul, MB kembali. MB kembali, lalu G, pakai G. Di tanggal transaksi, lalu from, form membayar, MB inner join, pembeli PB on MB, ID pembeli, lalu sama dengan PB ID pembeli. Baik, di sini saya kasih 4 ya Ibu. Kasir, ini kasir, MB ID kasir, ID kasir. G ID kasir, B ID barang, lalu yang ketiga ini ada key ID kasir, harusnya key ID kasir,
Baik, sudah keluar Ibu. Itu ini query-nya lengkap. Ini kelengkapan query-nya dari mulai sini sampai sini. Kita menggabungkan 5 tabel sekaligus, 5 tabel yaitu membayar, pembeli, kasir, menjual, dan barang. Hasilnya adalah laporan transaksi yang sangat detail, nama pembeli, kasir yang bertugas, barang yang dijual, harga total bayar, kembalian, dan tanggal transaksi. Query seperti ini bisa digunakan untuk dashboard atau laporan penjualan toko. Seperti itu. Jadi tanggalnya sampai tanggal-tanggalnya, jadi kembaliannya berapa, bayarnya berapa, totalnya berapa, harganya, jenis barangnya apa. Ini cocok untuk laporan toko, dashboard laporan toko. Jadi semua terlihat jelas. Demikian, terima kasih laporan dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebesarnya. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.